Polandia. Seorang pria berjalan di kegelapan malam. Dia dihadang seseorang dan ditantang untuk berduel dengan pistol. Pria ini bersiap melemparkan koin. Mereka pun mulai memegang pistol masing-masing. Ini adalah duel adu cepat menembak. Koin dilempar, pistol meletus di kegelapan malam. Dan pria bertopilah yang menang. Dia akan pergi. Sudah yakin musuhnya telah tewas. Tiba-tiba musuhnya memanggil namanya. Orang ini pun terkejut, lalu kembali menembak. Dan dia sangat yakin ada yang salah dengan pistolnya. Pria ini bernama Jigen Daisuke. Seorang penembak jitu dan ahli senjata. Seorang legenda dunia bawah. Daisuke merasa ada yang salah dengan pistolnya. Setelah itu dia pergi ke Meksiko untuk menemui seorang pembuat dan ahli senjata. Daisuke menyelidiki kenapa pistolnya bisa meleset. Dia mencoba menembak menggunakan combat magnum revolver andalannya. Daisuke kembali meleset. Lalu dia mencoba menggunakan pistol lain. Kali ini semua tembakannya tepat sasaran. Daisuke menyadari jika ada yang salah dengan pistolnya. Dia meminta tolong agar senjatanya diperbaiki. Setelah diperiksa semuanya sempurna. Orang ini tak menemukan ada yang salah. Dia mencoba menawari Daisuke pistol lain yang dibuatnya, tapi Daisuke menolak dan ingin pergi dari sana. Sebelum dia pergi, ahli senjata itu memberitahu jika ada seorang ahli pembuat senjata terhebat yang ada di kota Dagyogai, Jepang. Daisuke terkenang memori lama. Dia sudah lama meninggalkan kota kelahirannya. Dia pun kembali ke Jepang dan menaiki taksi menuju kota Dagyogai. Dia dilarang merokok di mobil dan diberi permen. Kota Dagyo, kota yang dipisahkan oleh Selat Tokyo, sebuah kota bekas industri yang dihuni pendatang dari seluruh Jepang. Para wanita di jalan sibuk menggoda Daisuke, mengajaknya singgah. Daisuke bertanya kepada seorang PSK bernama Ruri yang sempat menyapanya, di mana alamat bar Yamatomi. Ruri pun langsung menunjukkan. Daisuke ingin memberinya tip, tapi gadis ini menolak. Sesampainya di sana, Daisuke menemui informannya bernama Kinjo. Karena Daisuke sudah lama tak pulang ke Jepang. Kinjo menceritakan tentang sejarah Dagyogai atau kota dunia bawah. Sebuah kota yang dijadikan tempat pelarian para penjahat dan gelandangan. Kota ini telah beralih penguasanya karena penguasa sebelumnya telah dihabisi oleh pemimpin saat ini. Kinjo sangat yakin dengan kemampuan Daisuke yang melegenda. Meminta tolong agar dia jangan membuat masalah di sini. Dia sudah memberitahu pengurus kota. Daisuke adalah tamunya. Dia akan aman. Daisuke cuma tersenyum. Dan Kinjo memberitahu alamat ahli senjata yang dicari Daisuke, yang bernama Chiharu Yaguchi. Dulu dia memang pembuat senjata dan menjualnya ke penguasa yang lama. Kinjo menunjukkan gedung penguasa kota. Yang tak disangka penguasa sekarang adalah seorang wanita. Dia mengumpulkan semua tentara bayaran dan para asasin untuk bekerja di bawahnya. Kinjo pun memberi alamat Yaguchi. Sekarang dia telah pindah ke pusat kota membuka toko jam. Esok harinya Daisuke mendatangi alamat si ahli senjata. Tapi dia ragu ketika melihat toko jam kecil yang dijaga oleh dua orang lansia. Daisuke pun masuk. Dia mencari orang bernama Chiharu Yaguchi. Ternyata nenek tua inilah orangnya. Dia menyebutkan detail merek dan tipe jam yang Daisuke pakai. Bertanya apakah dia ingin memperbaiki jam tangannya. Daisuke menjawab dia ingin memperbaiki benda yang lain. Chiharu langsung sadar. Dia meminta teman lansianya untuk pergi mengantar barang. Daisuke menunjukkan pistol andalannya. Chiharu langsung tahu. Dia adalah Jigen Daisuke, penembak jitu dan ahli senjata legendaris dari Jepang. Hanya Daisuke yang memakai pistol jenis combat magnum revolver tipe ini. Daisuke mengatakan ada masalah di pistolnya. Chiharu memeriksanya. Dia berkata tak bisa memperbaikinya karena dia sudah pensiun. Kini dia hanyalah seorang tukang jam biasa. Daisuke pun tak memaksa dan meninggalkan tempat itu. Di sebuah rumah penjagalan di Jepang, seorang preman yang bernama Yuya sedang dihajar dan dipukuli dengan parah. Tiba-tiba dia diselamatkan oleh pacarnya yang bernama Kyoko. Yuya mencari seorang anak yang sedang diculik dan disekap di sana. Kyoko menyuruhnya untuk berhati-hati karena khawatir dengan keadaan Yuya. Yuya akhirnya menemukan seorang anak bernama Oto. Anak inilah yang dicarinya. Anak ini istimewa. Dan di sebuah rumah di pinggir pantai, mereka berdua sudah kembali. Ternyata Oto adalah anak perempuan Kyoko yang diculik. Dia sangat kecewa, ternyata pacar barunya Yuya ingin menjual anaknya. Yuya ini tahu, anak perempuan ini istimewa. Dia pasti menghasilkan banyak uang. Dia akan menjemput anak ini besok. Tapi Kyoko si ibu tak tega. Daisuke sedang berada di kamar hotelnya. Dia masih mencoba-coba pistolnya, tapi tak menemukan kerusakannya. Dia membuka buku catatannya. Dia akan menemui seorang informan. Daisuke sudah berada di sebuah klub Tsubaki, tempat orang-orang bermain Go. Daisuke tertarik dengan jam milik si informan, Yasuharu. Yasuharu mengatakan jika jam miliknya hanyalah tiruan, dan saking hebatnya jam itu lebih bagus dari yang asli. Yasuharu mengatakan ini buatan Chiharu. Nenek tua itu merupakan tukang jam terbaik.
Meski buatannya sangat bagus dan lebih otentik dari aslinya, semua orang tetap mencapnya jika buatan Chiharu hanyalah tiruan. Dia dikucilkan dari kalangan atas, tapi diterima baik di kalangan bawah di kota Dagyogai. Pemimpin lama kota Dagyogai lah yang menerima pasokan senjata dari Chiharu. Lalu Daisuke membayar informan ini, tapi Yasuharu menolak. Akhirnya Daisuke menantang Yasuharu bermain go dengan mempertaruhkan uang dengan jam miliknya. Tentu saja Daisuke kalah. Lalu Daisuke kembali menemui Chiharu. Kali ini kedatangannya untuk memperbaiki jam miliknya. Daisuke adalah seorang kolektor jam tangan. Dia memuji kerja nenek ini. Tak ada orang yang sehebat dia. Lalu tiba-tiba anak perempuan tadi yang bernama Oto masuk ke toko, menyerahkan jam tangan yang sudah rusak. Chiharu langsung menyadari jam tangan itu milik seorang PSK yang dia kenal, Kyoko. Chiharu ingin tahu di mana bocil ini mendapatkannya, tapi Oto tak menjawab. Sementara itu di sebuah gedung yang megah, sebuah mobil mewah datang. Sopirnya membuka pintu dan menurunkan kursi roda. Wanita ini memakai kaki palsu. Wanita ini adalah penguasa Dagyogai yang baru, bernama Adele. Dia mendatangi markas Yakuza Hero. Sebelum di pintu utama, anak buah Yakuza ini menghentikannya. Mereka pun memeriksanya. Si sopir disuruh menunggu di luar. Pintu pun dibuka. Ada orang yang sedang disiksa di dalam. Itu ternyata Yuya. Inilah pemimpin Yakuza Hiro. Ternyata Yuya berniat menjual anak itu kepada Hiro. Tapi Hiro marah. Bisnisnya tak pernah melibatkan anak-anak. Ternyata tempat penyekapan kemarin adalah tempat Adele menculik bocil-bocil dari panti asuhan untuk dijadikan pekerja pembuat narkoboy. Bos Yakuza ini marah. Cara Adele menculik anak-anak itu sungguh hina. Bajingan Yuya inilah yang menceritakan kejahatan Adele. Adele dengan tenang menjawab, Hiro bos Yakuza yang pura-pura baik yang sedang mengincar kotanya. Malah sekarang ingin mengganggu bisnisnya. Bos Yakuza ini berkata dia terlalu berani memasuki wilayahnya. Dia memang mengincar kotanya. Semua anak buah Hiro mengepung Adele. Wanita ini masih tenang. Dia dengan santai mencopot kaki palsunya. Bos Yakuza ini menawarkan dia boleh meneruskan bisnis membuat narkobonya asal tidak menggunakan anak-anak. Dan Adele harus menyetor keuntungan 50% kepada Yakuza Hero. Maka bisnisnya akan aman. Adele ternyata menyembunyikan pistolnya di kaki palsu. Dan wanita ini mulai menembak. Semua anak buah Hero di dalam ruangan satu demi satu kehilangan nyawa. Wanita ini ternyata memiliki skill yang tak biasa. Kemampuan bersenjatanya sangat gila. Sementara di luar, semua penjaga telah dihabisi oleh sopir bernama Takeshi Kawashima. Orang ini adalah pengawal pribadi bayaran Adele. Dia dijuluki asasin berwajah 1000. Karena orang ini memang bisa merubah wajahnya sesuai wajah-wajah orang yang telah dihabisinya. Adele pun memerintahkan, cari gadis kecil itu sampai dapat. Hanya dia donor yang cocok. Kawashima pun menemui Yuya yang masih hidup, bertanya di mana anak perempuan itu. Sementara di toko jam, Oto pun duduk dengan tenang menunggu. Chiharu pun bercerita, dulu seorang PSK bernama Kyoko yang sedang hamil memintanya untuk membuatkan sebuah pistol. Bosnya ingin dia aborsi agar terus bekerja. Dia ingin menghabisi bosnya sendiri. Tapi Chiharu menolak, karena dia tak ingin Kyoko tewas berhadapan dengan bosnya. Chiharu pun berbohong jika stoknya sudah habis. Lalu dia memberinya jam tangan. Suatu hari dia bisa kembali dengan jam ini dan Chiharu akan menolongnya. Daisuke menyadari hal lain. Kenapa seorang wanita yang telah kehilangan anak meminta seorang anak perempuan untuk mendapatkan senjata? Berarti dia dalam masalah serius. Chiharu ingin Daisuke menggantikannya menolong Kyoko. Daisuke awalnya menolak, dia tak suka anak-anak. Setelah Chiharu berjanji akan memperbaiki pistolnya, pria ini akhirnya setuju. Sebelum berangkat, Chiharu membawa Daisuke ke tempat rahasianya. Dia meminjamkan Daisuke pistol buatannya. Daisuke sangat terkesan dengan senjata buatan nenek ini. Chiharu bertanya, kenapa Daisuke, seorang penembak handal, harus menggunakan pistol Magnum Combat, padahal dia bisa menggunakan semua jenis pistol. Daisuke menjawab itu pistol pertamanya. Meskipun dia mampu menggantinya, tapi dia tak bisa menghilangkan kenangannya. Daisuke bersama Oto menuju ke tempat Kyoko. Daisuke kesal karena Oto berjalan sangat lambat. Anak ini juga tak bisa bicara, sehingga sulit untuk komunikasi. Daisuke memberinya permen, tapi anak ini juga tak mau. Akhirnya Daisuke meminta Oto untuk menulis warna kereta yang dia tumpangi sebelumnya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Selesai menaiki kereta, mereka menyambungnya dengan bus berwarna merah menuju pantai Yamanaura.
Karena kasihan melihat anak ini kepanasan, Daisuke pun memberikan topinya. Akhirnya mereka tiba di gudang persembunyian Kyoko. Daisuke meminta Oto untuk menunggunya di luar. Daisuke pun masuk. Dia melihat Kyoko sudah dalam keadaan parah. Dia sudah meninggal, tubuhnya penuh warna merah. Daisuke menyadari jika luka itu masih baru. Dia pun langsung waspada dan mendeteksi persembunyian orang-orang yang bersembunyi. 1人3人 Tiba-tiba Oto masuk dan shock melihat keadaan Kyoko. Dia teringat masa lalunya yang membuatnya trauma. Daisuke segera membawa Oto pergi dari tempat itu. Setelah Daisuke pergi, musuh yang sedang bersembunyi keluar. Tapi dia tak mengejar Daisuke. Anak buahnya bertanya, kenapa? Orang ini adalah Kawashima. Dia menjawab, Jigen Daisuke adalah penembak legendaris dari Jepang. Menghadapinya secara langsung sama saja mencari kematian. Menyuruh anak buahnya mengikuti kemana Daisuke pergi. Oto karena takutnya tak bisa berlari lagi. Terpaksa Daisuke menggendongnya. Kediaman penguasa kota. Seorang mafia bernama Aikama datang. Seorang dealer narkoboy terkenal. Dia menemui Adele dan melihat produk narkoboy terbarunya. Adele menjamin produknya sangat bagus, memberi halusinasi tingkat tinggi, dan bisa memperlambat penuaan. Adele memberi bukti. Itu daftar buronan Interpol 20 tahun yang lalu. Itu dirinya. Sekarang usianya 52 tahun. Tapi Aikama tak percaya. Adele berkata, dia tak perlu membayar uang untuk pasokannya, tapi bawakan dia klien, politisi, pejabat, dan pengusaha, orang-orang yang berkuasa. Dia akan membuat orang-orang itu tergantung dengan narkoboynya, dan orang ini setuju. Kawashima datang kepada Adele melapor. Gadis kecil itu sedang bersama Jigen Daisuke. Dia tak bisa membawanya. Adele mengerti orang itu susah dihadapi. Mereka akan menyiapkan rencana baru. Sementara itu Oto sedang tidur ditemani oleh Chiharu. Lalu tiba-tiba gadis kecil ini mengigau, mengatakan sesuatu. Gadis kecil ini jelas mengalami trauma berat dalam hidupnya. Chiharu bicara dengan Daisuke. Oto bukannya tak bisa bicara. Dia mengigau dan bicara dalam tidur. Daisuke menyimpulkan gadis itu pasti trauma, hingga membuatnya tak berani bicara. Chiharu ingin membawa Oto ke kantor polisi. Daisuke melarangnya. Dia harus mencari tahu apa hubungan Oto dengan Kyoko. Kinjo sedang duduk santai di bar, dan dia didatangi Kawashima dengan wajah berbeda. Dia dibawa ke pabrik tua, dan ditanyai di mana lokasi Jigen Daisuke. Kenapa dia mencarinya ke Jepang? Kinjo tak mau menjawab. Kinjo sebelum kehilangan salah satu tangannya juga seorang asasin terkenal. Kinjo mengejek Kawashima, pengecut yang suka bersembunyi di balik wajah-wajah berbeda. Kinjo ingin melawan, tapi Kawashima dengan curang mengalahkannya. Dan ternyata Yuri si PSK adalah pacar gelap Kawashima. Yuri mencemaskan pacarnya yang sering terluka sejak Adele menjadi penguasa kota yang baru. Tiba-tiba lonceng penguasa kota berbunyi. Semua penduduk kota Dagyogai memberi hormat. Yasuharu sedang bermain go di klubnya. Tiba-tiba telepon datang untuknya. Orang di seberang ingin tahu di mana lokasi Jigen Daisuke. Yasuharu tak mau menjawab. Esok harinya, Daisuke turun ke tempat rahasia Chiharu. Dia menemukan catatan tentang pistolnya. Pistolnya sangat langka, dan Daisuke tanpa sengaja mengganti suku cadang yang tak kompatibel dengan pistolnya. Sekarang dia kurang bisa mendengar perasaan pistolnya. Dia harus lebih memahaminya. Dia mendengar suara dari atas. Ternyata Oto ingin lari dari sana. Daisuke segera mengejarnya. Gadis ini cuma diam. Daisuke berkata dia harus menunggu nenek itu kembali. Dia berniat menolongnya. Saat akan berbalik, semua pemilik toko sudah di sana. Ternyata nenek Chiharu mengatakan Jigen Daisuke adalah keponakannya dan Oto adalah putri Daisuke. Semua orang ini menyambut Oto dengan ramah dan mengajaknya untuk makan. Mereka juga menyambut Daisuke. Chiharu datang ke pusat kota Dagyogai untuk menyelidiki asal-usul Oto. Dia mencari Ruri si PSK. Gadis ini kenalannya dan pasti mempunyai banyak info. Chiharu memberitahu Ruri jika Kyoko sahabatnya telah meninggal. Ruri pun terkejut mendengarnya. Dia memang sudah lama tak bertemu dengannya. Chiharu bertanya, apakah Kyoko memiliki kerabat seorang gadis kecil? Yuri juga bingung. Setahunya Kyoko sekarang bersama pacar barunya. Tiba-tiba Adele datang ke sana. Dia sangat terhormat Chiharu Yaguchi mau berkunjung ke kotanya. Dia tahu Chiharu dulu membuat senjata untuk bos yang lama. Dia juga ingin berbisnis dengannya. Chiharu menolaknya. Dia sudah pensiun. Adele ternyata tak ingin memaksa. Dia mengerti dan pergi dari sana. Daisuke sudah pulang ke tempat Chiharu. Dia ingin membaca apa yang Oto tulis. Ternyata itu adalah kejadian masa lalu yang dialami Oto. Tentang kekerasan yang diterimanya dari ayah angkatnya. Ibunya dihabisi, bahkan orang itu tak memberinya makan.
Ayah angkatnya menjualnya. Orang-orang itu mengambil darahnya. Sampai dia tak berani bersuara lagi. Dia sangat takut. Daisuke sangat kesal membacanya. Dia yang berada di dunia gelap juga tak sekejam itu. Dia sangat marah. Daisuke ingin keluar membeli rokok. Apakah Oto mau ikut dengannya? Tapi rokok miliknya sudah tak dijual di Jepang. Daisuke pun berniat ingin membelikan buku baru untuk Oto dan membuat sarungnya agar buku itu bisa digantung di lehernya. Daisuke yang biasanya dingin tersentuh oleh gadis kecil ini. Dia sempat curiga dengan seorang wanita yang baru saja datang ke toko Chiharu. Ternyata firasat Daisuke benar. Wanita itu ternyata Kawashima yang merubah penampilannya. Kemalam harinya Daisuke kembali berdiskusi dengan Chiharu. Chiharu menceritakan hasil investigasinya jika Oto tak memiliki hubungan dengan Kyoko. Daisuke menyadari jika penduduk Dagyugai adalah pelarian dari berbagai kota di Jepang. Bisa saja Oto mungkin diseludupkan dan dijual ke Dagyugai. Dia pun merasa Oto akan diincar dan diculik lagi. Tiba-tiba lampu mati. Daisuke segera menyuruh Chiharu ke ruang bawah tanah. Dia akan mengambil Oto. Ternyata anak buah Adele sudah di sana. Dengan instingnya yang kuat, Daisuke segera bersiap. Orang-orang bersenjata masuk ke sana. Salah satunya segera dilumpuhkan. Kedua orang ini melihat rekannya sudah pingsan dan gas sudah dilepaskan. Mereka jadi tak bisa menggunakan senjata api. Daisuke muncul dan menghajar orang-orang ini. Salah satunya sadar gas itu tipuan dan mulai menembak. Tapi Daisuke sangat cepat. Dia dengan gampang menghabisi orang-orang ini. Ternyata Kawashima berhasil menangkap Oto. Pisaunya sudah di leher gadis kecil ini. Daisuke menyadari orang ini bisa mengganti-ganti wajahnya. Terpaksa Daisuke menembak. Karena ragu akan mengenai Oto, dia malah terkena pisau bius milik orang ini. Chiharu mengaktifkan seluruh jamnya agar berbunyi keras dan menarik Daisuke ke bawah. Para warga segera datang ke toko itu. Kawashima segera kabur dari sana dan membawa Oto. Di gedung penguasa kota, ternyata inilah kenapa Adele mengincar dan sangat ingin menculik Oto. Semakin tinggi tingkat stres dan traumatik anak-anak, semakin bagus darahnya untuk memproduksi narkoboy jenis barunya. Adele hanya ingin menghisap sampai kering. Setelah Oto meninggal, anak-anak yang lain akan menggantikannya. Daisuke sadar, lukanya sudah diobati. Daisuke tak menyangka racun itu lumayan kuat. Dia tak sadarkan diri selama 2 hari. Bahkan pistol yang digunakan anak buah Adele adalah buatan Chiharu. Chiharu sangat menyesal. Chiharu dulu menjual pistolnya ke penguasa lama. Nenek ini berniat akan melaporkan penculikan ini ke polisi. Walaupun resikonya dia bisa tertangkap karena menjual senjata. Daisuke mencegahnya. Itu tak menyelesaikan masalah. Para pemilik toko sebelah datang mengantarkan makanan untuk Oto. Mereka menyukai gadis kecil itu. Itu membuat Daisuke semakin berniat untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Dia tak yakin polisi bisa membantu di kasus Dagyugai. Daisuke merasa dia punya tanggung jawab terhadap gadis kecil ini. Dia akan meminjam pistol Chiharu lebih lama. Bukankah Chiharu ingin mendengar suara Oto lagi? Daisuke pun menemui Yasuharu untuk mencari tahu informasi tentang musuhnya. Dia juga membeli amunisi dari tukang bunga yang aneh. Orang ini merasa terhormat bisa bertemu dengan legenda seperti Jigen Daisuke. Setelah menyerahkan amunisi, dia pun pergi dari sana. Daisuke memeriksa, bahkan ada peluru untuk magnumnya. Semua informasi ada di sana. Daisuke mengenal Adele. Wanita ini adalah buruan Interpol, mantan ketua geng di wilayah Asia Tenggara. Dia tak menyangka wanita ini ada di sini. Wanita ini sangat cepat menembak. Juga ada informasi tentang Kawashima, pria yang bisa mengganti wajahnya. Yasuharu juga memberitahu Daisuke jika Kinjo telah tewas dihabisi oleh orang ini. Juga ada banyak tentara bayaran di markas Adele. Yasuharu pun berkata, peluang Daisuke sangat kecil. Senjata aslinya sedang rusak. Walaupun begitu, Yasuharu tetap mendukungnya agar bisa menang melawan Adele. Mobil Daisuke melaju menuju Dagyugai. Sementara itu, kelompok Adele mulai mengambil darah anak-anak yang lain. Sudah banyak anak-anak di sana ketakutan. Chiharu tetap berusaha memperbaiki senjata Daisuke. Dia akan mencoba sebisanya. Daisuke pun tiba di wilayah Kainobori, area luar Dagyugai. Orang-orang Adele sudah di sana mengintainya. Kedatangan Daisuke membuat sirine bahaya langsung dibunyikan. Semua pekerja dan penduduk di sana langsung masuk ke rumah. Tentara bayaran Adele bersiap menghadapi Daisuke. Ruri langsung berlari menemui kekasihnya Kawashima.
meminta agar dia tak melakukan ini. Dia mengkhawatirkan keselamatannya. Lawannya adalah Jigen Daisuke. Kawashima berjanji ini akan jadi yang terakhir dan juga demi masa depan mereka. Akhirnya Ruri mengizinkan Kawashima pergi. Berjanjilah kembali padanya. Kawashima memberitahu bosnya, Jigen Daisuke sudah datang. Adele pun sudah siap. Jika orang itu tewas di sini, tempat ini akan jadi terkenal di dunia bawah. Daisuke berjalan dengan santai. Yuri melihatnya dan Daisuke menyapanya. Dia sampai di bar Yamatomi. Dia berhadapan dengan para kriminal. Salah satunya ingin menyerang diam-diam. Tentu saja itu tak mungkin. Daisuke tetap berjalan. Dia melihat ada orang-orang yang menyamar di pasar. Tak ada yang lolos dari pelurunya. Penjual ikan mencoba membokong. Sangat pantas orang ini disebut legenda. Ratusan peluru menghujaninya, tapi cuma membuat mereka mengantar nyawa. Daisuke kesal karena ada terlalu banyak orang. Akhirnya Daisuke sampai di depan gedung penguasa kota. Tentara bayaran turun. Sekarang Daisuke mulai kesulitan. Dia masih mampu menghadapi orang-orang ini dan terpaksa merebut senjata otomatis. Orang-orang ini mulai melempar granat. Semakin banyak tentara yang turun. Daisuke merasa pistol ini membuatnya tak bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Tiba-tiba sebuah bus menerobos. Chiharu datang dan menghalangi pandangan tentara. Daisuke memasuki bis. Ternyata Chiharu sempat terluka. Dia meminta Daisuke fokus. Kedatangannya untuk memberikan pistol Magnum Combatnya. Dia bisa membuat kenangan dengan Magnumnya lagi. Daisuke pun kembali menghadapi tentara bayaran Adele. Magnum Combat meletus. Dengan teman lamanya ini, Daisuke tak terhentikan. Daisuke menaiki tangga. Tentara-tentara ini tak bisa menghentikannya. Daisuke akhirnya tiba di sebuah gudang. Tiba-tiba lampu di gudang tersebut padam. Ternyata Kawashima sudah menyiapkan rencana untuk membatasi jarak pandangnya. Daisuke sempat kesulitan. Dia mengandalkan pendengarannya. Orang ini lincah dan pisaunya sangat cepat. Daisuke memujinya. Kenapa dia berkarir di Jepang? Pisau dilemparkan kembali. Pantulannya mengenai tabung gas.
Tembakan ke atas Ya. membuat orang ini terlihat. Kali ini Kawashima tak bisa menghindar. Dia sempat berdiri, tapi tak ada orang yang selamat dari pistol Daisuke. 帰らなきゃ。 Kawashima tewas. Daisuke berhasil sampai di labor. Dia sangat geram melihat orang-orang ini menggunakan anak kecil dan menghabisi semuanya, termasuk bos mafia Aikama. Daisuke pun berhasil sampai ke tempat Adele. Ketika dia ingin melepaskan tembakannya, Adele memintanya berhenti. Dia menggunakan Otto sebagai tameng. Dia heran melihat pistol yang digunakan Daisuke. Jigen Daisuke selalu menggunakan Magnum Combat. Daisuke menjawab, rekannya kehabisan peluru. Adele pun berkata, dia akan memberikan kehidupan layak kepada Otto. Dia meminta Daisuke tak ikut campur, pergilah dari kotanya. Daisuke pun mendengar gadis kecil ini bicara. Dia menolaknya. Adele tak akan bisa membuatnya tersenyum. Wanita ini menjauhkan Otto. Dia berdiri lalu mengeluarkan satu butir peluru dan melemparkannya. Dia menantang Jigen Daisuke untuk berduel dengannya. Adele berkata, jika kursi roda ini menyentuh tembok, duel dimulai. Wanita ini menerima kematiannya dengan sebuah senyuman. Yuri menangis melihat pemimpin kota dikalahkan, berarti kekasihnya juga telah meninggal. Daisuke mengajak gadis kecil ini untuk pulang. Di akhir film, Daisuke sedang memasak daging untuk dihidangkan ke Chiharu. Otto yang berpenampilan feminim datang menuju meja makan. Chiharu memberitahu Otto agar tak meniru cara makan Daisuke. Dan Otto pun tersenyum lebar mendengarnya. Nenek ini sangat bahagia. Mulai saat ini, dia akan mengadopsi Otto. Daisuke pun pergi dari sana, karena urusannya dengan Magnum Combatnya sudah selesai. Dia tak menyangka akan kembali beraksi di Jepang. Daisuke dengan santai tiduran menunggu jemputannya. Dan film ini pun berakhir. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu.